membaca apa yang disampaikan Romo Mangun dalam bukunya ini, masih nampak bahwa pendidikan zaman sekarang masih seperti apa yang menjadi kegelisahan Romo Mangun, di mana salah satu sistem pendidikan yaitu dengan militer dalam tanda kutip. Anak duduk diam, guru dijelaskan di depan, kemudian anak mendapat hukuman ketika melakukan kesalahan atau berbuat pada nilai dan lain-lain. Padahal seharusnya pendidikan membebaskan anak untuk bereksplorasi dan berkreasi, bermain, bebas bergerak, tapi belajar. Dan ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi guru-guru yang ada di Mangunan, yaitu untuk meneruskan karya dan cita-cita Romo Mangun, yaitu pendidikan yang tinggi. Saya Franciscus Dwi Pamungkas, esensi dalam narasi. Bagi guru-guru Mangunan, buku ini bukanlah buku yang asing, karena ini salah satu buku yang wajib dibaca. Karena dalam buku ini berisi gagasan-gagasan Romo Mangun mengenai sekolah merdeka atau kemerdekaan sekolah atau kemerdekaan belajar. Ada 7 poin yang menarik bagi saya dalam buku ini, dan dalam esensi dalam narasi ini saya akan menyampaikan ke 7 poin tersebut. Pendidikan perlu bertolak dari pengenalan terhadap bakat anak dan bermuara pada pengembangan bakat anak secara optimal. Maka pendidikan bukan sekadar soal transfer ilmu dari guru ke murid saja yang dapat membuat bakat dan potensi anak tidak dapat nampak atau dikenali oleh anak. Khususnya pendidikan dasar. Di zaman sekarang ini masih banyak lembaga pendidikan dasar yang hanya mentransfer ilmu dari guru ke siswa atau asal materi selesai. Banyak anak-anak yang kebingungan atau tidak bisa mengenali potensi dan bakat yang ada pada dirinya. Pendidikan pada anak seharusnya memberi anak kesempatan untuk bermain sambil belajar, bereksplorasi, dan berkreasi sesuka hati sesuai apa yang mereka senangi. Tentunya yang memiliki daya guna bagi dirinya dan sekitarnya. Tugas utama guru adalah mengenali potensi atau bakat anak, mengarahkan, mendampingi proses perkembangan bakat tersebut, dan menemukan metode-metode yang tepat dan merekomendasi untuk perkembangan selanjutnya agar anak-anak mampu mengeksplorasi bakat-bakatnya secara kreatif demi perkembangan yang integral. Dengan begitu, maka cepat atau lambat, anak-anak akan bertumbuh sesuai dengan potensi dan bakat yang ada pada dirinya. Romo Mangun menggagas ide EKI ini atau eksplorasi, kreasi, dan integral dalam pendidikan sebab apabila EKI ini diterapkan dengan sungguh, maka 7 modal dasar dalam pemekaran potensi dan bakat anak dapat terjadi dengan optimal. Dengan eksplorasi, anak akan dapat menemukan banyak hal yang ingin dia pelajari atau kembangkan. Dengan kreatif, anak dapat mencipta dan atau menginovasi segala sesuatu yang dapat berguna bagi dirinya dan orang banyak sesuai apa yang ia sukai, dengan tetap menghormati tradisi dan warisan budaya. Dengan menjadi manusia integral, maka anak mampu membuat harmoni, kesadaran pada multidimensionalitas kehidupan dan realitas yang tidak terpatri, yang paham akan kemungkinan-kemungkinan jalan-jalan alternatif atau dalam bahasa Jawa giwar, bahwa dalam mencapai atau menyelesaikan sesuatu tidak hanya terpaku pada satu jalan atau cara, melainkan banyak jalan atau cara yang bisa digunakan atau dilewati. Buku Sekolah Merdeka yang ditulis oleh Romo Mangun ini berisi tentang perjalanan dalam memperjuangkan pendidikan untuk orang miskin. Orang miskin sering dipandang oleh banyak orang sebagai orang yang rendahan, yang tidak berpendidikan, kasar, dan ataupun merusak tatanan. Namun oleh Romo Mangun, orang-orang miskin atau anak-anak miskin ini diajak, dididik, didampingi untuk menjadi orang yang memiliki sesuatu daya tawar yang tinggi melalui pendidikan sekolah dasar. Karena menurutnya, jika seseorang mendapatkan pendampingan atau pemekaran yang maksimal di sekolah dasar, di mana 7 modal dasar dan EKI tadi terjadi, maka untuk selanjutnya, meski melanjutkan di pendidikan non-formal sekalipun, mereka akan dapat menjadi orang yang memiliki daya tawar yang tinggi bagi orang lain di sekitarnya. Itulah mengapa meski melarat atau miskin,
ningrat atau punya daya tawar tinggi. Setiap anak memiliki keunikan, potensi, bakat, dan perhatian yang beragam. Jika hal tersebut diperlakukan dengan cara yang seragam untuk setiap anaknya, maka yang terjadi adalah anak tidak akan mekar sesuai dengan identitas dan potensi yang ada dalam dirinya. Berangkat dari keberagaman anak-anak inilah, kelas terbuka perlu dihadirkan untuk memfasilitasi pemekaran diri anak. Di kelas terbuka, tidak mengenal dinding sekat yang tebal yang membuat anak-anak seperti dalam kotak yang tertutup dan tidak dapat melihat alam luar di sekitarnya. Di kelas terbuka, anak dapat bebas bergerak ke sana kemari untuk mengeksplorasi diri tanpa membuat anak lain di sekitarnya rugi karena diganggu misalnya. Jika anak bebas bergerak namun mengganggu, maka guru tetap mengingatkan dan mengarahkan, tentunya dengan pendekatan asih atau welas asih. Disinilah konsep sekolah merdeka ini sungguh hadir, karena pembelajaran yang terjadi tidak hanya di ruang kubikal dengan ukuran tertentu, melainkan di ruang terbuka, di alam terbuka yang luas tak terbatas. Karena alam itulah tempat belajar anak yang sesungguhnya, yang dapat menjadi daya dukung untuk pemekaran diri anak. Semenjak Bapak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri begitu biasa beliau dipanggil, bersama Kemendikbud mengeluarkan kebijakan pendidikan yang diberi nama Merdeka Belajar, di mana kebijakan Merdeka Belajar untuk tahun 2021 ini memiliki 8 program prioritas. Menilai dari kebijakan Kemendikbud Merdeka Belajar dan membaca dari buku sekolah Merdeka Karya Romawan Wijaya, serta melihat dan atau mengalami apa yang terjadi selama ini di lapangan, dalam hal ini di lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan dasar 9 tahun khususnya. Sudahkah pendidikan kita benar-benar menerapkan kondisi merdeka belajar yang sesungguhnya, yang kemudian menciptakan pendidikan yang merdeka? Atau semua itu hanya menjadi sebuah jargon belaka? Lalu, siapakah yang perlu berperan dalam hal ini? Tentu, kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Franciscus Bayu Pamungkas, resensi dalam narasi, investasi, kreasi masa depan.